Di balik senyum ramah dan keharmonisan yang selama ini ditampilkan di depan kamera, prahara rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kini benar-benar berada di titik terpanasnya. Publik dibuat terkejut saat satu persatu tabir masalah mulai terkuak ke permukaan. Langkah hukum yang diambil bukan lagi sekadar rumor belaka. Melalui kesaksian Nanda Persada, sahabat sekaligus mantan manajer yang tahu betul seluk-beluk perjalanan mereka, 5 fakta mengejutkan akhirnya dibongkar secara belak-belakan. Mulai dari kekhawatiran mendalam nasib anak-anak, ancaman dari orang terdekat, hingga keberadaan bukti-bukti rahasia yang siap mengguncang jalannya persidangan. Apa saja fakta panas yang selama ini tersimpan rapat? Mari kita bedah satu persatu. Keputusan Ruben Onsu untuk melayangkan gugatan hak asuh anak terhadap Sarwenda tentu mengejutkan banyak pihak. Di tengah pusaran konflik yang kian memanas, publik terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat sang presenter begitu bersikeras mengambil langkah besar ini. Tabir itu akhirnya dibuka oleh sang sahabat sekaligus mantan manajer Nanda Persada. Secara belak-belakan, Nanda membongkar bahwa keputusan ini bukan sekadar ego semata, melainkan bentuk naluri seorang ayah yang sedang didera kekhawatiran mendalam. Ruben disebut merasa kondisi lingkungan sekitar saat ini sudah tidak lagi kondusif dan dinilai kurang baik bagi tumbuh kembang buah hatinya. Demi melindungi masa depan dan mental anak-anak, Ruben memilih bergerak demi memastikan mereka tetap berada di bawah pengawasan yang aman. Alasan dia untuk mengajukan gugatan untuk hak asuh anak karena dia melihat lingkungan dari yang sekarang ini kurang sehat menurut Ruben secara pertumbuhan anaknya. Ruben juga ceritakan waktu di bandara itu sebelum ke umroh itu kan ketemuan, dia senang, cuman karena waktunya mepet kan dia harus berangkat juga, banyak media kan jadi kagok ya, maksudnya waktunya nggak banyak, terus juga dia juga bilang kan bisa dilihat sendiri gimana reaksi anak-anaknya gitu kan, agak kaku gitu ya, dia sedih sih. Jadi perjalanan itu dia di pesawat itu selama di perjalanan dia berdoa terus dan tadi tunjukkan jalan keluar gitu ya sama Tuhan lah, Allah dia waktu mau berangkat. Setelah sebelumnya pihak Sarwenda sempat melayangkan ancaman akan membongkar fakta-fakta mengejutkan ke hadapan publik, situasi bukannya mereda justru kian memanas. Gertakan tersebut nyatanya tak sedikit pun membuat Ruben Onsu gentar. Melalui kesaksian sang sahabat Nanda Persada, terkuak bahwa Ruben telah bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan amunisi yang jauh lebih kuat. Ruben disebut-sebut telah mengantongi deretan bukti rahasia yang tak kalah mengejutkan dan menjadi dasar kokoh bagi seluruh langkah hukumnya saat ini. Lantas siapakah yang sebenarnya memegang kartu as dalam prahara ini? Banyak hal yang menjadi pertimbangan dan dia katanya sudah mempersiapkan secara hukum bukti-bukti yang menguatkan alasan dia untuk kenapa untuk mengambil hak asuh anak. Aku nggak bisa cerita di sini ya karena itu buat di persidangan sepertinya. Cuman ya lumayan kaget juga sih gitu melihat apa yang isu yang beredar, terus dia ngasih lihat bukti-bukti gitu. Seperti katanya kan dibilang dia tidak sulit untuk ketemu anaknya, ada nomor handphone langsung anak-anaknya gitu kan, dan dari pihak Wenda juga kata tidak mempersulit. Tapi semalam aku lihat beberapa bukti ya yang kaget juga sih gitu dan menyayangkan gitu. Mestinya mengasuh anak-anak bersama-sama, co-parenting itu berjalan dengan baik, cuman sepertinya ada memang hal-hal yang memang
ini udah jadi akumulasi Ruben gitu, udah sekian lama dia menahan diri untuk nggak mau masuk ke jalur hukum sebenarnya gitu. Rasa kecewa yang mendalam kini tengah dirasakan oleh Ruben Onsu terhadap adik kandungnya Jordi Onsu. Melalui sang sahabat Nanda Persada, terungkap bahwa Ruben merasa sangat terpukul setelah sang adik melayangkan ancaman akan membongkar masalah internal keluarga ke ranah publik. Di tengah badai besar yang sudah cukup berat dihadapi Ruben, sikap Jordi justru dinilai memperkeruh suasana. Bagaimana bisa hubungan kakak beradik yang dulunya begitu kompak kini harus berujung pada kekecewaan dan ancaman? Ada hal yang membuat dia sangat kecewa, terutama soal adiknya. Dia cerita, dia sedih ya, adiknya seperti ini dan terlihat tidak ada komunikasi atau permintaan maaf. Di situ dia sedihnya Ruben. Kenapa bisa ada statement dari adiknya sendiri? Dia bilang gini, setiap manusia termasuk dia, termasuk Ruben itu tidak ada yang sempurna. Masih banyak punya masalah, punya aib, punya masa lalu gitu. Dan kata Ruben ya silakan aja kalau itu memang Jordi mau, katanya seperti yang diomongin sama Jordi, ya silakan aja gitu kata Ruben. Dan yang sedihnya adalah dia merasa itu adiknya yang dia urus, termasuk keluarganya, yang dia ingat pesan orang tuanya sebelum meninggal itu berpesan untuk titip keluarga adik ada Ruben. Jadi Ruben tuh tulang punggung keluarga lah, dia peduli dan ngurusin keluarga. Ya pastinya adiknya juga yang namanya Jordi gitu, dan membesarkan bisnis bareng segala macem. Endingnya seperti ini kan ya sedih lah. Siapa sih yang gak sedih ya berkonflik sama keluarga sendiri ya, terutama keluarga inti ya, adik, kakak atau orang tua. Yang bikin dia, aku lihat Ruben agak terpukul sebenarnya, tapi dia berusaha kuat. Dia bilang gini, kenapa aku ngomong aku serahin ke Tuhan, ke Allah, aku disindir lagi. Dia bilang dia pakai agama segala macam. Dia bilang ya kalau nggak dilarin ke Tuhan terus larin kemana gitu, harus minta tolong kemana, harus seperti apa gitu. Ya Ruben bilang dia masih banyak punya kekurangan, tapi dia berusaha jadi orang yang lebih baik, terutama jadi seorang ayah yang baik. Nah itu yang sedang diperjuangkan sama Ruben sih. Di tengah riuhnya pemberitaan dan panasnya persidangan yang terus bergulir, ada satu hal yang tetap menjadi prioritas utama bagi seorang Ruben Onsu. Di balik ketegasan langkah hukum yang diambil, tersimpan ketulusan hati seorang ayah yang tidak ingin melihat buah hatinya menjadi korban. Melalui penjelasan sang sahabat, Nanda Persada, terungkap bahwa Ruben Onsu pada dasarnya sama sekali tidak menginginkan adanya keributan atau perseteruan yang berkepanjangan. Fokus utamanya dalam memperjuangkan hak asuh anak adalah menyelesaikannya secara baik-baik dan damai. Ruben sangat mengkhawatirkan kondisi psikologis dan masa depan anak-anaknya jika konflik ini terus memanas. Sebuah langkah bijak yang membuktikan bahwa di atas segala ego orang tua, kebahagiaan anak adalah yang paling utama. Ya bagaimana Ruben itu bagaimanapun masih berharap bisa mengasuh anak secara bersama-sama dengan Wenda dengan baik. Karena hal-hal kayak begini, masalah kayak begini itu tidak membuat dia bahagia juga gitu, karena dia pengen semuanya berjalan baik-baik, membuka lembaran baru. Misalnya Wenda sudah punya pasangan baru, ya dia mensupport dan mensupport sampai dia menyarankan ya
sebaiknya menikah gitu, dan dia support untuk itu hak masing-masing, dia nggak mau campur itu. Tapi ketika masalahnya konteksnya berkaitan dengan anak-anak, maka dia concern banget di situ tuh. Jadi dia juga melakukan ini di sosmed dan lain-lain itu karena dia ingin suatu saat anak-anaknya tahu perjuangan dia sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Jadi supaya nggak salah paham juga, walaupun konsekuensinya jadi lebar kemana-mana ya, tapi ya tuh mau nggak mau harus dilakukan sama Ruben ya. Jadi ada satu omongan dari Ruben ini, kalau sebenarnya minta maaf dengan baik-baik aja dan berkomunikasi dengan baik, semuanya akan selesai dengan cepat. Cuman hal itu tidak bisa terwujud gitu. Jadi akhirnya jadi panjang masalahnya kemana-mana. Dampak dari memanasnya konflik rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini mulai berimbas ke ranah publik. Tidak hanya menjadi konsumsi pemberitaan, opini netizen yang kian liar bahkan berujung pada munculnya aksi boikot dan penurunan simpati masyarakat terhadap Sarwenda. Melihat fenomena yang tengah ramai ini, Nanda Persada selaku sahabat dekat akhirnya memberikan tanggapan yang cukup menohok. Secara tegas, Nanda menyebut bahwa aksi boikot dan hilangnya dukungan dari sebagian masyarakat bukanlah sesuatu yang mengejutkan, melainkan sebuah konsekuensi logis yang tak terhindarkan. Isu panas yang berkembang saat ini diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding dan membawa dampak nyata pada reputasi di dunia hiburan. Bagaimana sebenarnya pandangan mendalam Nanda Persada mengenai konsekuensi pahit yang kini harus dihadapi Sarwenda? Ya, itu konsekuensi dari seorang public figure ya. Namanya artis, selebriti, itu harus menjaga attitude-nya, sikapnya, perilakunya. Karena netizen kita ini sangat sensitif dan peka. Mereka juga melihat ketika seorang artis atau public figure bersikap tidak etis, melanggar susila dan lain-lain, pasti itu ada sanksi sosial. Gitu, dan itu menjadi konsekuensi. Yang disayangkan adalah reaksi dari yang bersangkutan. Mestinya cepat-cepat meminta maaf dengan tulus kepada pihak-pihak yang langsung berhadapan dengan dia ya, dan nggak perlu lagi ada sindir menyindir lah di sosmed itu, dan segera berkomunikasi dengan baik-baik. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.